Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Al-Fauzan dengan Stanbook S1S121-002. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas final aljabar linear, yaitu mengerjakan penerapan aljabar linear dalam bidang teknik informatika. Di mana di sini saya akan menjelaskan materi aljabar linear yaitu quotient similarity, yaitu dengan judul mengukur kedekatan dokumen menggunakan quotient similarity. Baik, langsung saja saya menjelaskan dulu apa itu quotient similarity. Metode quotient similarity adalah metode untuk menghitung kesamaan antara dua buah objek yang dinyatakan dalam dua buah vektor dengan menggunakan keyword atau kata kunci dari sebuah dokumen sebagai ukuran. Kemudian, adapun langkah-langkah pre-processing dalam quotient similarity, di mana pre-processing yaitu adalah langkah di mana sebelum ada sebuah langkah-langkah yang kita lakukan sebelum melakukan quotient similarity. Antara lain, yang pertama itu ada quotient case folding, yaitu tahap perubahan huruf dari huruf kapital menjadi huruf kecil. Kemudian ada tokenizing, yaitu proses memecah dokumen menjadi kumpulan kata, di mana tokenizing ini dapat dilakukan dengan menghilangkan tanda baca dan memisahkannya per spasi, di mana tahapan ini menghilangkan karakter-karakter tertentu seperti tanda baca dan mengubah semua token ke bentuk huruf kecil atau lowercase. Kemudian tahap yang ketiga ada stop word atau filtering, di mana merupakan proses penghilangan kata tidak penting pada deskripsi melalui pengecekan kata-kata hasil parsing deskripsi apakah termaksud di dalam daftar kata tidak penting atau stop list atau tidak. Jika termaksud di dalam stop list, maka kata-kata tersebut akan di-remove atau dihapus dari deskripsi sehingga kata-kata yang tersisa di dalam deskripsi dianggap sebagai kata-kata penting atau keyword. Kemudian, berikut ini adalah flowchart pre-processing, di mana yang pertama itu ada mulai, kemudian kita masukkan judul dokumen, kemudian kita melakukan tahap-tahap pre-processing yang seperti case folding, tokenizing, dan stop word. Setelah itu, kita langsung ke memasukkan judul dokumen hasil pre-processing. Setelah itu, selesai. Kemudian, rumus menghitung kedekatan menggunakan quotient similarity, yaitu adalah cos alpha sama dengan A dot B per A kali B. Di mana keterangannya itu A itu sama dengan vektor A yang akan dibandingkan nanti kemiripannya, kemudian B itu merupakan vektor B yang akan kita bandingkan juga, kemudian A dot B merupakan dot product antara vektor A dan vektor B, kemudian A merupakan panjang vektor A dan B merupakan panjang vektor B, kemudian AB sama dengan cross product antara A dan B. Kemudian lanjut, seperti yang saya sudah jelaskan dalam pembahasan, bahwa quotient similarity merupakan metode perhitungan jarak antara vektor dokumen A dan B yang menghasilkan sudut kosinus X di antara kedua vektor tersebut. Nilai sudut kosinus antara dua vektor menentukan kesamaan dua buah objek yang dibandingkan, di mana nilai terkecil adalah 0 dan nilai terbesar adalah 1, di mana nilai 0 menandakan bahwa kedua abstrak yang dibandingkan tidak mirip sama sekali, dan semakin mendekati nilai 1 berarti tingkat kemiripannya semakin besar. Baik, di sini saya telah membuat masalah aljabar linear mengukur kedekatan dokumen menggunakan quotient similarity. Ini kita langsung saja ke materi pembahasannya, di mana untuk mengukur kedekatan dokumen menggunakan quotient similarity, yang pertama itu saya telah menyiapkan 5 buah dokumen yang telah disediakan, di mana dokumen ini saya ambil dari semantik UHO seperti yang diberikan oleh Bapak dosen. Kemudian untuk langkah pertama yaitu menyiapkan dokumen, di mana yang harus dilakukan yaitu menyiapkan dokumen yang akan diukur tingkat kedekatannya. Berikut ini adalah dokumen-dokumennya. Dokumen yang pertama itu yang ini, dokumen 1 mengenai teknologi QR, kemudian yang kedua mengenai pendidikan pranikah, kemudian yang ketiga kontrol kehadiran, dan yang keempat itu mengenai dinas perumahan, kawasan pemukiman dan pertahanan kota. Kemudian yang kelima yang terakhir yaitu mengenai transportasi umum. Setelah itu kita melakukan langkah pre-processing dokumen, yaitu
Semua dokumen di mana pada tahap ini meliputi proses scaffolding seperti yang saya jelaskan tadi, tokenizing, stemming, dan stop word atau filtering. Sehingga yang akan kita dapatkan hasilnya sebagai berikut. Di mana di sini kita telah menghapus atau melakukan tokenizing, scaffolding, dan stop word. Sehingga term yang mewakili dokumen ada seperti ini. Di mana dokumen satu yang ini mengenai teknologi QR, kita tinggal ambil bagian pentingnya saja. Kemudian pendidikan pranika, kemudian kontrol tunjangan, dokumen 3, dokumen 4, dan dokumen 5 mengenai transportasi bus. Setelah itu kita menghitung kedekatan vektor dokumen, di mana tahap menghitung kedekatan tiap-tiap dokumen. Pertama, kita menghitung kedekatan dokumen 1 dan 2 menggunakan quotient similarity, di mana di sini saya telah membuatkan tabel di mana ada daftar kata, di mana kita membandingkan antara dokumen 1 dan dokumen 2. Di mana di dokumen 1 kata teknologi itu berjumlah 3, di dokumen 2 berjumlah 1. Kemudian produknya dokumen 1 dan dokumen 2 itu ada 3, di mana D1-nya itu jumlah totalnya itu 9, dan D2 itu jumlah totalnya sama dengan 1. Kita pangkatkan 2. Setelah kita membandingkan dokumen pertama dan kedua, kita langsung menunjukkan di bagian akhir, di mana total semuanya itu ada 14 yang sama, ada 114 dan 182. Di mana berdasarkan data yang diperoleh dari tabel di atas, diperoleh di mana cos theta-nya itu sama cos 0-nya sama dengan D1 dikali dot 2 sama dengan panjang dokumen 1 dikali panjang dokumen 2, sehingga hasilnya sama dengan 14 dari sini yang totalnya per akar 114 dikali akar 182 sama dengan 14 per 10,67 dikali 13,49, sehingga hasil yang kita dapatkan 0,097. Kemudian 0,097 sama dengan 84,43 derajat. Setelah itu kita menghitung lagi kedekatan dokumen 1 dan dokumen 3 menggunakan quotient similarity, di mana sama seperti dokumen 2 sebelumnya kita melakukan perhitungan yang sama. Setelah itu kita langsung saja ke tahap penghitungannya menggunakan rumus seperti yang saya jelaskan tadi, di mana berdasarkan data yang di atas, di mana di sini dia total keseluruhan itu ada 9 per akar 114 dikali akar 126, sehingga yang kita dapatkan itu 0,053 sama dengan 86,96 derajat. Kemudian kita menghitung lagi kedekatan dokumen 1 dan dokumen 4 sama seperti sebelumnya. Kita langsung saja ke bagian akhirnya, di mana di dokumen 4 itu cos theta yang akhir kita dapatkan yaitu hasilnya 0,033 atau sama dengan 88,10 derajat. Kemudian yang keempat lagi, kita hitung lagi kedekatan dokumen 1 dan dokumen 5. Dengan quotient similarity, sama seperti yang sebelum-sebelumnya, kita langsung saja ke bagian hasil akhirnya. Di mana cross produknya itu berjumlah 19, 14 berjumlah 114, dan ini 161. Kemudian hasil yang kita dapatkan yaitu 0,140 atau sama dengan 81,95 derajat. Kemudian kita hitung lagi dokumen 2 dan dokumen 3 dan seterusnya. Kita dapatkan 89,19 derajat. Kemudian dokumen 2 dan dokumen 4 yang kita dapatkan hasil akhirnya yaitu 0,013 atau 89,25 derajat. Kemudian dokumen 2 dengan dokumen 5 kita bandingkan, hasil yang kita dapatkan yaitu 89,08 derajat. Kemudian dokumen 3 dan dokumen 4 kita bandingkan lagi, hasil yang kita dapatkan 89,08 derajat. Kemudian dokumen 3 dan dokumen 5 kita juga menggunakan rumus quotient similarity. Hasil yang kita dapatkan yaitu berjumlah 89,19 derajat. Kemudian dokumen 4 dan dokumen 5 kita bandingkan, dan hasil yang kita dapatkan yaitu 0,103
atau sama dengan 84,08 derajat. Kemudian setelah kita menghitung semuanya, kita menentukan hasil perhitungan kedekatan dokumen, di mana berdasarkan perhitungan kedekatan tiap dokumen melalui dari dokumen 1, dokumen 2, dokumen 1 dan dokumen 3 dan seterusnya diperoleh hasil seperti ini. Di mana pasangan dokumen itu di mana D1, dokumen 1 dan dokumen 2 bernilai 0,97, D1 dan D3 berjumlah 0,053 dan seterusnya. Sehingga seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di mana konsistentarity A merupakan perhitungan jarak antar vektor A dan vektor B. Kemudian, berdasarkan penjelasan tersebut, maka diperoleh untuk tingkat kedekatan atau kemiripan dokumen mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah adalah berikut ini. Di mana yang tertinggi itu dokumen 1 dan dokumen 5 dengan nilai 0,140. Dan yang terendah itu D2 dan D4. Atau dokumen 2 dan dokumen 4 berjumlah 0,013. Sehingga dari data tersebut bisa kita simpulkan pasangan dokumen yang paling mirip adalah dokumen 1 dan dokumen 5. Kemudian dokumen yang paling tidak mirip adalah dokumen 2 dan dokumen 4. Kemudian dokumen 1 paling mirip dengan dokumen 5 dan paling tidak mirip dengan dokumen 4. Kemudian dokumen 2 paling mirip dengan dokumen 1 dan yang paling tidak mirip dengan dokumen 4. Kemudian dokumen 3 paling mirip dengan dokumen 1 dan paling tidak mirip dengan dokumen 5. Dan dokumen 4 paling mirip dengan dokumen 5 dan yang paling tidak mirip dengan dokumen 2. Begitu pula dokumen 5 paling mirip dengan dokumen 1 dan yang paling tidak mirip dengan dokumen 3. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai tugas final aljabar linear. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kesalahan-kesalahan kata. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.